Udin adalah seorang narapidana yang mendapat hukuman selama 20 tahun. Suatu hari pengacara datang untuk memberitahu Udin. "Mulai besok kamu bebas," kata pengacara memberitahu kliennya. "Ya, saya sangat senang, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan lagi," gerutu Udin. Melihat kliennya memasang tampang muram, pengacara bertanya lagi. "Mengapa kamu kelihatan tidak senang, Pak?" "Saya menyiksa diri sendiri selama 1 tahun untuk membuat tangga tali, dan 3 tahun untuk memarut tembok sel dengan menggunakan sendok. Dan Anda datang sekarang dengan surat amnesti, tepat ketika saya ingin kabur dari penjara." Soimah seorang gadis lugu baru pertama kali ke Jakarta. Dia sangat ingin mengunjungi Monas. Karena tidak tahu arah yang pasti, dia lalu menanyakannya kepada seorang polisi yang ada di dekatnya. "Permisi Pak," kata Soimah, "saya mau pergi ke Monas, bagaimana caranya ya?" Dengan ramah polisi itu berkata, "Anda tunggu saja di sini dan tunggulah bis nomor 45 dan bis itu akan membawa Anda langsung sampai ke Monas." Soimah langsung mengucapkan terima kasih kepada si polisi dan polisi itu pergi. 3 jam kemudian si polisi kembali lagi ke posnya dan mendapati bahwa Soimah masih berdiri di tempat yang sama. Si polisi langsung menghampiri gadis tersebut dan berkata, "Permisi Nona, kenapa Anda masih di sini? Bukankah Anda bilang mau ke Monas?" Dengan lugunya Soimah menjawab, "Iya Pak, nggak lama lagi kok, barusan bis yang ke-40 sudah lewat, jadi masih kurang 5 bis lagi." Terjadi kecelakaan hebat dalam terowongan kereta api. Semua penumpang yang selamat terjebak di tengah terowongan, karena pada 2 sisi terowongan itu terhalang gerbong kereta yang terbakar. Saat itu semuanya panik. Banyak penumpang yang berteriak, "Kita tidak bisa keluar, kita terjebak, kita akan mati." Tiba-tiba Udin berteriak, "Tenang-tenang, kita semua pasti akan keluar, saya berani menjamin." Kemudian suasana menjadi tenang. Lalu seorang penumpang bertanya, "Bagaimana caranya keluar?" "Semua jalan keluar tertutup oleh gerbong yang terbakar." Dengan tenang Udin menjawab, "Kita pasti keluar di berita besok." Udin ditugaskan ke luar negeri ke sebuah pos terpencil di padang gurun. Ketika dia sedang melakukan inspeksi, ia melihat seekor unta betina yang sudah lusuh dan sangat tua diikat di belakang barak prajurit. Dia bertanya kepada sersan, "Unta itu untuk apa?" Sersan itu menjawab, "Siap Kapten. Kita itu kan jauh dari mana saja, dan kita para pria memiliki dorongan seksual alami, sehingga ketika mereka ingin melakukan, kita memiliki unta itu." Udin berkata, "Nah kalau itu baik untuk semangat prajurit, maka saya kira tidak apa-apa dengan saya." Setelah ia berada di markas selama sekitar 6 bulan, Udin tidak tahan lagi sehingga ia mengatakan kepada sersannya, "Bawa untanya ke sini." Sersan membawa unta itu ke barak sang kapten. Udin berdiri di atas kursi dan terus melakukan dengan unta. Setelah puas, dia turun dari bangku, dan sambil mengancingkan celananya ia bertanya sersan itu, "Apakah itu cara bagaimana para prajurit melakukannya?" Sersan itu menjawab, "Siap Kapten." Mereka biasanya menggunakannya dengan cara menaiki unta itu turun ke kota. Di sana ada rumah hiburan. Komandan sedang memarahi anak buahnya, "Kopral Udin, saya dengar kemarin saat kamu kembali ke barak sedang mabuk berat. Bukan hanya begitu, aku dengar katanya kamu waktu itu pulang dengan membawa gerobak curian. Keadaannya begini Pak Komandan. Tahukah kamu akibat dari perbuatanmu yang melanggar disiplin ini, kamu bisa kumasukkan ke dalam kurungan sebagai hukuman." "Tahu Pak Komandan, tetapi mungkin Bapak juga harus mengingatnya kembali, saat itu yang tidur di atas gerobak dorong itu bukankah justru diri Bapak sendiri?" Kapten dengan senang menyambut beberapa prajurit baru yang baru saja tiba di pintu gerbang barak. "Anak-anakku yang tercinta, kami menyambut kedatangan kalian dengan tangan terbuka. Mulai sekarang, kalian adalah prajurit yang sejati. Pasukan adalah rumah kalian. Anggaplah seperti berada di rumah sendiri." Udin yang seorang prajurit baru langsung duduk di lantai, sesudah itu mengeluarkan sebatang rokok, lalu mulai menghisapnya. Dengan marah kapten pun bertanya, "Hai, kamu kok duduk di lantai?" Kata Bapak anggap di rumah sendiri. "Aku justru suka menghisap rokok sambil duduk di lantai." Setelah berpikir sebentar, kapten berkata kepadanya, "Oke kalau begitu, omonganmu tak salah. Ini adalah rumahmu.
Sehabis merokok nanti, segeralah pergi ke dapur barak membantu kakak-kakakmu mencuci piring. Ayah Udin yang sudah sangat kesal dengan kelakuan anaknya, Udin memanggil anaknya dan memarahinya, "Aku sungguh malu punya anak yang gak berguna seperti kamu. Sudah gede kerjanya cuma malas-malasan dan bikin onar saja. Kamu contohlah kakekmu Jenderal Joko, pada waktu dia seumuranmu sekarang, ia sudah menjadi komandan kompi yang mampu memimpin satu kompi." "Tetapi ayah juga jangan salah loh," jawab Udin. "Kakek pada waktu seumur ayah sekarang, ia sudah menjadi jenderal bintang 5 yang mampu mengomando lebih dari 1.000 orang." Soimah bertamasya di hutan cagar alam. Dia melihat sebuah telaga yang indah dan airnya jernih. Meskipun ada tanda dilarang berenang, tapi dia tergiur dan memutuskan untuk berenang di telaga. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, tidak ada orang di sekitar situ, maka dia menanggalkan pakaiannya. Tanpa terbungkus sehelai benang pun, Soimah mulai memasukkan kakinya ke air. Baru saja ia hendak merendam tubuhnya di air, tiba-tiba dari semak-semak muncul seorang polisi hutan yang sepertinya sudah lama bersembunyi di situ. Polisi hutan itu berkata bahwa berenang di telaga itu adalah melanggar peraturan cagar alam. Menyadari bahwa sejak tadi diintip oleh polisi hutan, Soimah tidak saja malu, tapi juga kesal. "Oke, saya salah, tetapi kenapa Bapak tidak melarang dari tadi ketika saya masih berpakaian?" "Dasar tukang intip!" Polisi hutan menjawab, "Hei, peraturan di sini hanya melarang berenang, tidak melarang telanjang." Udin adalah seorang polisi. Sehari-harinya ia sering berurusan dengan penjahat, pekerjaannya sangat meletihkan dan mentalnya juga sangat tegang. Pada suatu malam saat pulang ke rumah dalam kondisi fisik sangat lesu, ia berkata pada istrinya dengan tak bersemangat, "Kalau nanti ada telepon mencari diriku, tak peduli siapa saja, kamu katakan aku tak ada di rumah ya. Aku sekarang betul-betul kecapean." Sebentar kemudian telepon berdering, istrinya mengangkat gagang telepon, lalu berkata dengan suara yang sangat kecil, "Suamiku sekarang ada di rumah." Udin pun rada marah dan segera mencela istrinya dengan suara yang cukup keras, "Bukankah tadi sudah kukasih tahu dirimu, bila ada telepon katakan aku tak ada di rumah?" Istri dengan agak gelisah berkata, "Sayang, jangan marah, telepon barusan itu adalah telepon untukku, bukan telepon untukmu." Udin yang sedang mabuk terhuyung-huyung di jalan dengan satu kaki di pinggir jalan dan satu kaki di selokan. Seorang polisi berhenti dan berkata, "Saya harus membawa Anda ke kantor Pak. Anda jelas mabuk." Udin kaget sambil bertanya, "Pak, apakah Anda benar-benar yakin jika aku mabuk?" "Ya, aku yakin," kata petugas itu, "mari kita pergi." Dengan lega, Udin mengatakan, "Itu sungguh menggembirakan. Tadinya saya pikir kaki saya pincang." Seorang napi baru kabur dari penjara setelah dipenjara 20 tahun. Dalam perjalanan kabur, ia menemui sebuah rumah dan mendobrak masuk ke dalamnya untuk mencari uang. Tetapi yang ditemukan hanya Udin dan Soimah. Sepasang pengantin muda yang sedang tidur di atas ranjang. Napi itu memerintahkan Udin turun dari ranjang dan mengikatnya di kursi. Kemudian sambil mengikat Soimah ke ranjang, napi itu mencium lehernya, lalu bergegas ke kamar mandi. Sementara si napi berada di kamar mandi, Udin berbisik ke istrinya, "Istriku, orang ini napi yang kabur dari penjara. Lihat saja baju yang dipakai, dia mungkin sudah lama di penjara dan belum pernah menyentuh wanita dalam waktu lama. Aku lihat bagaimana tadi dia mencium lehermu. Jika dia ingin berhubungan seks denganmu, jangan menolak, jangan mengeluh, lakukan sesuai keinginannya, berikan kepuasan. Orang ini berbahaya, jika marah, dia bisa membunuh kita. Jadi bertahanlah sayang. Aku mencintaimu." Soimah pun dengan tenang menjawab, "Dia tidak mencium leherku sayang, tapi dia berbisik ke telingaku. Dia bilang dia homo dan menurutnya kamu seksi sekali dan dia menanyakan di mana body lotion. Aku jawab di kamar mandi. Bertahanlah sayang. Aku juga mencintaimu." Udin didakwa mencuri BMW. Dan setelah proses pengadilan yang lama, hakim pun akhirnya membebaskannya. Beberapa hari sesudah itu, Udin kembali untuk berbicara dengan hakim yang mengadili kasusnya. "Yang mulia," katanya,
Saya ingin Yang Mulia mengeluarkan surat perintah penahanan untuk pengacara saya yang jahat itu. Mengapa? Tanya hakim. Dia memenangkan kasus dan membebaskan Anda. Mengapa Anda ingin dia ditangkap? Udin menjawab, saya tidak punya uang untuk membayar upahnya, jadi orang itu pergi dan mengambil mobil yang saya curi. Udin dan Joko adalah dua pengacara yang sedang bersaing dalam sidang untuk membela kliennya masing-masing. Mereka pun diam-diam memberi uang suap kepada hakim pengadilan. Suatu hari saat persidangan, hakim memanggil pengacara dari kedua belah pihak yang sedang berperkara. Kalian berdua telah memberi saya suap, katanya. Kamu Udin, memberi saya 150 juta. Dan kamu Joko, memberi saya 100 juta. Hakim kemudian membuka kopernya, mengeluarkan uang, dan menyerahkannya kepada Udin. Saya kembalikan 50 jutanya. Dan sekarang saya akan memutuskan kasus ini secara adil sesuai dengan fakta persidangan. Udin seorang pelupa. Pertama dia ditilang karena gak bawa STNK. Beberapa hari kemudian ditilang lagi karena gak bawa SIM. Terakhir, oleh polisi yang sama, Udin ditilang karena gak pakai helm. Kamu lagi, kalau pelupa jangan bawa motor, jalan kaki saja, kata Pak Polisi. Beberapa hari kemudian Udin lewat ke jalan itu lagi tanpa membawa surat-surat lengkap yakni STNK, SIM dan helm. Tapi kali ini Udin heran karena polisi itu cuma senyum. Penasaran akhirnya dia bertanya. Pak Polisi kok enggan nilang saya, tanya Udin. Buat apa, kan kamu gak pakai motor. Udin telah menerima telepon dari pengacaranya, bersikeras agar mereka segera bertemu. Dia tiba di kantor pengacara itu, dan masuk ke kantornya. Apakah Anda ingin berita buruk dulu atau berita yang sangat buruk? Tanya pengacara. Ya, jika itu adalah pilihanku, kurasa aku akan menerima yang buruk terlebih dulu. Berita buruknya, istri Anda menemukan sebuah foto senilai 5 miliar rupiah. Itu berita buruknya, Udin tercengang. Jika Anda menyebut itu berita buruk, saya tidak sabar untuk mendengar berita yang sangat buruknya. Kabar sangat buruknya. Foto itu berisi Anda dan sekretaris Anda sedang bercinta. Salah satu alasan TNI dan kepolisian sulit untuk melakukan operasi bersama-sama adalah bahwa mereka tidak berbicara bahasa yang sama. Misalnya, jika ada perintah untuk mengamankan bangunan, maka kepolisian akan menempatkan penjagaan di sekitar bangunan sehingga tidak ada yang bisa masuk. Angkatan Laut akan mematikan lampu bangunan dan mengunci pintu. Angkatan Darat akan menyerang bangunan, menangkap orang-orang di dalamnya, dan mempertahankannya dengan persenjataan lengkap. Angkatan Udara akan menyewa bangunan itu selama 3 tahun dan mengganggarkan pembeliannya pada tahun keempat. Hakim memberi ceramah kepada terdakwa tentang kejahatan karena minuman keras. Tetapi mengingat fakta bahwa ini adalah pertama kalinya pria itu mabuk, kasus tersebut diselesaikan dengan pembayaran biaya denda 1 juta. Sekarang jangan sampai saya melihat wajah Anda lagi, kata hakim tegas saat terdakwa berbalik untuk pergi. Saya khawatir saya tidak bisa menjanjikan itu Yang Mulia, kata pria yang dibebaskan itu. Dan kenapa tidak? Tanya hakim. Karena saya adalah bartender di diskotik langganan Yang Mulia. Setelah ditangkap karena korupsi, seorang pejabat menyewa pengacara terbaik. Dengar, pejabat itu berkata, aku punya hampir 100 miliar rupiah tunai dalam berangkas bank saya. Anda bisa membebaskan saya. Pengacara mengatakan, percayalah sobat, Anda tidak akan pernah masuk penjara dengan uang sebanyak itu. Dan benar saja, dia tidak masuk penjara dengan uang sebanyak itu. Ia masuk ke penjara dalam keadaan bangkrut. Ada seorang bule nakal. Mendengar akhir-akhir ini para pencopet merajalela di bis-bis dan metro mini, timbul ide kreatif untuk mengerjain pencopet-pencopet tersebut. Dia pergi ke terminal Pulau Gadung untuk naik bis jurusan Cengkareng. Si bule sengaja pakai celana yang tidak punya kantong belakang dan kantong sampingnya sengaja dia bolongin, dan khusus hari ini tanpa celana dalam. Belum lama bis berangkat dari Pulau Gadung, seorang copet mendekati si bule, kelihatan ada sesuatu yang berharga di kantong samping si bule. Begitu ada kesempatan bagus,
Si pencopet memasukkan tangannya ke kantong samping si bule, anunya si bule yang kepegang. Dengan santai si bule menoleh ke si pencopet dan berkata, "Kalau kamu lepas saya teriak." Ada dua orang, seorang anggota Densus dan tersangka kejahatan sedang dalam perjalanan keluar hutan menuju ke markas besar untuk interogasi. Tiba-tiba saja mereka menyandung sebuah lentera dan sesosok jin muncul keluar dari lentera itu. "Aku akan memberikan kalian masing-masing satu permintaan," kata jin. Tersangka mengatakan, "Saya ingin dinding di sekitar hutan tempat persembunyian kami, sehingga tidak ada orang-orang, termasuk polisi bisa datang masuk dan mengganggu orang-orang kami." Dengan sekejap mata jin, pof, ada dinding besar di sekitar hutan itu. Anggota Densus bertanya, "Saya sangat penasaran, tolong beritahu saya tentang dinding ini." Jin menjelaskan, "Ya, tembok itu tingginya sekitar 300 meter, tebal 40 meter dan benar-benar mengelilingi tempat persembunyian mereka. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar." Si anggota Densus kemudian mengatakan, "Kalau begitu, tolong isi dengan air."